Motivasi adalah dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Jadi, motivasi itu dorongan untuk mencapai sebuah tujuan. Karena di dunia nyata, orang yang berani punya goal yang jelas dan konsisten itu lebih banyak berhasil dibanding yang modal pintar doang tapi tanpa aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Bapak atau Ibu dosen, khususnya Bapak Hasan Bisri Isa Alfaris Eskom yang telah memberikan tugas ini, dan tak lupa kepada teman-teman semuanya. Dan yang pastinya untuk kalian semua yang sedang menonton video ini, semoga diberi kesehatan, kemudahan segala urusan dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Beberapa teori tentang motivasi. 1. Teori kepuasan. Teori motivasi kebutuhan disebut juga teori kepuasan. Karena teori ini menjelaskan bahwa yang mendorong terjadinya perilaku ialah adanya kebutuhan yang harus dipuaskan. Teori ini merupakan teori yang mendasarkan atas faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Jika kebutuhan semakin terpenuhi, maka semangat pekerjaannya semakin membaik. Teori kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan teori klasik dalam manajemen sumber daya manusia yang sudah muncul sejak pertumbuhan era industri tahun 1930-an. Namun tetap masih diperlukan sampai saat ini. Terdapat 3 teori kepuasan yang cukup dikenal, yaitu 1. Teori ketidaksesuaian, 2. Teori keadilan, 3. Teori 2 faktor. Teori ketidaksesuaian. Kepuasan kerja adalah selisih antara tujuan individu dalam bekerja dengan kenyataan yang dirasakan. Dalam artian bahwa kepuasan seorang pegawai dalam suatu organisasi akan timbul jika tidak ada kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang diterima. 2. Teori keadilan. Kepuasan seseorang akan sangat tergantung dari keadilan atas suatu situasi dengan cara membandingkan dengan input dan outcomes dari dirinya dengan orang lain dalam satu organisasi yang berbeda. Dan yang ketiga, teori 2 faktor. Teori ini menjelaskan mengenai adanya faktor higien atau penyebab ketidakpuasan dan faktor motivator sebagai penyebab kepuasan. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, bahwa manusia berusaha memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Sehingga Maslow membandingkan sebuah piramida dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ada 5 tingkatan yang menjadi motivasi dalam pemenuhan kebutuhan dalam hidup. 1. Kebutuhan dasar atau fisiologis merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan tubuh manusia untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan tersebut meliputi makan, minum, tidur, pakaian, ya semisal sandang, pangan, dan papan. 2. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia. Manusia membutuhkan perlindungan dari gangguan kriminalitas sehingga ia bisa hidup aman dan nyaman. 3. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan berdasarkan rasa memiliki dan dimiliki agar dapat diterima oleh orang-orang sekelilingnya atau lingkungannya. Kebutuhan tersebut berdasarkan kepada perlunya manusia berhubungan satu dengan yang lainnya, afeksi, kasih sayang, relasi dengan teman, hubungan personal, hubungan internasional atau keluarga. 4. Kebutuhan ego merupakan kebutuhan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Manusia berusaha mencapai prestasi, reputasi, dan status yang lebih baik. Manusia memiliki ego yang kuat untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik untuk dirinya maupun lebih baik dari orang lain. 5. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang berlandaskan akan keinginan dari seorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Seorang individu perlu mengekspresikan dirinya dalam suatu aktivitas untuk membuktikan dirinya bahwa ia mampu melakukan hal tersebut. Teori X dan Y menjelaskan ada 2 tipe manusia, yaitu teori X yang artinya negatif dan teori Y yang artinya positif. Beberapa perbandingan dan perbedaan antara teori X dan teori Y dalam suatu manajemen perusahaan atau kelompok kerja. Teori X menganggap karyawan tidak suka terhadap pekerjaan. Mereka bahkan berusaha untuk menghindari pekerjaan dan tidak ingin adanya tanggung jawab. Sedangkan teori Y beranggapan semua karyawan bekerja dengan motivasi dari dirinya sendiri dan bersedia untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya.
Teori IRG. Teori ini merupakan simplifikasi dan pengembangan lebih lanjut dari hierarki kebutuhan Abraham Maslow dengan menggunakan penelitian empiris. Penelitian tersebut dilakukan oleh Clayton Aldever pada tahun 1972. Aldever mengelompokkan 3 kebutuhan inti manusia, yaitu 1. Keberadaan, yaitu kebutuhan manusia untuk tetap bertahan hidup, kebutuhan fisiologis. 2. Hubungan, yaitu kebutuhan yang menekankan pada hubungan antar individu dan hubungan sosial. 3. Pertumbuhan, yaitu kebutuhan akan perkembangan dalam diri seseorang. Teori kebutuhan McClellan. Ada 3 tingkatan kebutuhan tentang motivasi, yaitu kebutuhan akan prestasi, afiliasi, dan kekuasaan. Teori kebutuhan yang dikemukakan oleh McClellan 1961 menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu 1. Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli berprestasi sebuah hubungan dengan seperangkat standar. Bergulat untuk sukses, kebutuhan ini pada hierarki Maslow terletak antara kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. 2. Kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan untuk membantu orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang-orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku demikian atau suatu bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan memengaruhi orang lain. 3. Kebutuhan akan kelompok pertemanan atau persahabatan adalah hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Kebanyakan orang memiliki kombinasi karakteristik tersebut, akibatnya akan mempengaruhi perilaku karyawan dalam bekerja atau mengelola organisasi. Teori ini memfokuskan pada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan afiliasi. Model motivasi ini ditemukan sebagai lain organisasi, baik staf maupun manajer. Beberapa karyawan memiliki karakter yang merupakan perpaduan dari model motivasi tersebut. Teori motivasi higiene. Istilah higiene digunakan dalam arti bahwa ini adalah faktor pemeliharaan. Ini adalah ekstrinsik untuk pekerjaan itu sendiri dan mencakup aspek-aspek seperti kebijakan perusahaan, praktek pengawasan atau upah atau gaji. 4 kemungkinan kombinasi menurut teori 2 faktor. 1. Higiene tinggi plus motivasi tinggi. Situasi yang ideal di mana karyawan sangat termotivasi dan memiliki beberapa keluhan. 2. Higiene tinggi plus motivasi rendah. Karyawan memiliki beberapa keluhan tetapi tidak sangat termotivasi pekerjaan. Ini dipandang sebagai gaji. 3. Higiene rendah plus motivasi tinggi. Karyawan termotivasi tetapi memiliki banyak keluhan. Sebuah situasi di mana pekerjaan yang menarik dan menantang, tapi gaji dan kondisi pekerja yang tidak memuaskan. 4. Higiene rendah plus motivasi rendah. Ini adalah motivasi terburuk di mana karyawan tidak termotivasi dan memiliki banyak keluhan. 7. Teori motivasi proses. Teori motivasi proses ini memandang bahwa setiap pekerja akan mau bekerja giat apabila imbalannya sesuai dengan harapan. Dengan demikian, harapan yang akan diperolehnya menjadi daya penggerak yang memotivasi semangat kerja. Ada 3 macam teori motivasi proses yang terkenal, yaitu 1. Teori harapan, 2. Teori keadilan, dan teori pengukuhan. 1. Teori harapan yaitu memandang bahwa seseorang bekerja untuk merealisasikan harapan-harapannya dari pekerjaan itu. Ada 3 komponen pada teori harapan, yaitu harapan, nilai, dan peraturan. 2. Teori keadilan yaitu memandang bahwa keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Dalam teori keadilan, atasan harus bertindak adil terhadap semua bawahannya serta objektif. Menurut teori keadilan, semangat kerja para karyawan cenderung akan meningkat jika prinsip ini diterapkan dengan baik. Teori pengukuhan yaitu disusun berdasarkan atas hubungan kausalitas dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Perilaku karyawan makin baik dalam pekerjaannya apabila diikuti pengukuhan akan eksistensinya melalui pemberian kompensasi.
Teori harapan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dalam hubungan timbal balik antara apa yang ia inginkan dan butuhkan dari hasil pekerjaan itu. Teori harapan adalah teori motivasi oleh Viktor Fromm yang menjelaskan mengapa karyawan memilih untuk melakukan perilaku tertentu di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk memprediksi perilaku manusia, sebagaimana teori menyatakan bahwa individu akan termotivasi untuk melakukan lebih banyak upaya jika mereka yakin bahwa upaya mereka akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dan bahwa kinerja yang lebih baik akan menghasilkan imbalan atau hasil yang lebih besar. Teori penentuan tujuan. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Locke. Teori ini mengatakan bahwa kita akan bergerak jika kita memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Dari teori ini yang muncul bahwa seseorang akan memiliki motivasi yang tinggi jika dia memiliki tujuan yang jelas. Sehingga muncul apa yang disebut goal setting, penetapan tujuan. Teori penetapan tujuan menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan dan kinerja seseorang terhadap tugas. Dalam penentuan tujuan ada 4 macam mekanisme. Tujuan mengarahkan perhatian, tujuan mengatur upaya, tujuan meningkatkan prestasi, dan tujuan menunjang strategi dan rencana kegiatan. Teori penguatan. Teori penguatan adalah prinsip psikologis yang menyatakan bahwa perilaku dibentuk oleh konsekuensinya dan bahwa perilaku individu dapat diubah melalui penguatan, hukuman, dan pemusnahan. Menurut Skinner, kebutuhan dan dorongan internal seseorang bukanlah hal yang penting untuk memperhatikan, karena perilaku mereka saat ini mengikuti hukum akibat dan didasarkan pada konsekuensinya dari perilaku sebelumnya. Artinya, perilaku dapat diubah atau dimanipulasi seiring berjalannya waktu. Oke, yang terakhir teori keadilan. Teori keadilan adalah salah satu topik dalam filsafat yang paling banyak dikaji. Masalah keadilan sebuah masalah yang menarik untuk ditelaah lebih dalam karena banyak hal yang terkait di dalamnya, baik dengan moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat. Seputar pengertian keadilan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dengan martabatnya, sama derajatnya dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. 1. Keadilan sebagai keseimbangan. Adil adalah keadilan yang seimbang. Apabila kita melihat suatu sistem atau himpunan yang memiliki beragam bagian yang dibuat untuk tujuan tertentu, meski ada sejumlah syarat itu, himpunan ini bisa bertahan memberikan pengaruh yang diharapkan darinya dan memenuhi tugas yang telah diletakkan untuknya. 2. Keadilan dalam persamaan. Persamaan dan penafian terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. 3. Keadilan dalam memberikan hak pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya. Dalam artian ini, kezaliman adalah penyelapan dan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. 4. Ini yang terakhir, pelimpahan wujud. Tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud dan tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujudkan dan menyempurnakan pada itu telah tersedia. Kesimpulannya, ide dasar John Rawls adalah bahwa prinsip yang benar tentang keadilan adalah sesuatu yang disepakati oleh orang yang bebas dan rasional untuk diterima sebagai acuan untuk menentukan tema-tema dasar dalam asumsi mereka. Jika kesepakatan mereka dibuat di bawah kondisi yang fair bagi semua pihak, hal itulah yang dimaksud dengan keadilan diri. Jadi mungkin gitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini juga kurang persiapan dan ini waktunya kurang lebih 1 hari saya membuat ini, jadi mohon dimaklumi karena pasti banyak kesalahan, entah itu dari tutur kata atau ucapan yang banyak salahnya. Intinya saya mohon terima kasih.
dan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu dosen atau teman-teman atau khususnya lah kepada Bapak Hasan Bisri yang telah memberikan tugas ini. Semoga diberi kesehatan, kelancaran dunia dan di akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tugasku diterima. Amin. Matur suwun, Pak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.